Cerita bermula dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Gong Ryung yang harus naik ke pesawat luar angkasa demi misi meneliti kelainan sperma kakak iparnya. Gong Ryung sebenarnya terpaksa melakukan misi ini karena dia dipaksa oleh ayah mertuanya. Jika gagal melakukan misi ini, maka Gong Ryung harus mengundurkan diri dan memutuskan hubungan dengan istrinya. Dalam misinya kali ini, Gong Ryung yang merupakan turis luar angkasa dan harus membayar 70 miliar won untuk jadi turis luar angkasa, didampingi oleh seorang astronot bernama If Kim dan komandan astronot bernama Santi. Di tempat lain, terlihat istri Gong Ryung yang bernama Choi Gao-yan terpaksa mengikuti keinginan ayahnya untuk mendatangi peringatan kematian kakaknya dan mengabaikan keinginannya sendiri yang ingin menyaksikan keberangkatan suaminya. Rupanya, Choi Dong-han yang merupakan kakak dari Choi Gao-yan meninggal dunia karena sebuah kecelakaan yang terjadi saat Dong-han mendatangi lokasi pembangunan konstruksinya. Istri mendiang Dong-han memberitahu ayah mertuanya kalau dia telah mengirim sperma suaminya dan sel telur miliknya ke luar angkasa untuk diteliti dengan aman. Sementara pesawat yang dinaiki oleh Gong Ryung akan diterbangkan dari Kazakhstan dan dipantau oleh para tim ahli dan juga tim dokter untuk memastikan bahwa mereka bertiga akan sampai di antariksa dalam kondisi selamat dari ruangan pusat kendali misi. Sebelum keberangkatan, misi kendali IU yang bermarkas di Swiss bertanya apa lagu yang ingin didengarkan oleh Gong Ryung sebelum lepas landas supaya dia lebih tenang menghadapi penerbangannya ke luar angkasa. Namun karena Gong Ryung terlalu panik, dia tidak tahu ingin mendengarkan lagu apa. Singkat cerita, pesawat antariksa itu akhirnya diluncurkan meski sempat beberapa kali terkena sambaran petir. Gong Ryung yang sangat panik, mengalami mabuk antariksa dan karena pesawat itu sudah meninggalkan bumi dan tidak terpengaruh oleh gravitasi, maka barang-barang di sana pun melayang di udara. Gong Ryung yang melihat keluar jendela, melihat mayat seorang astronot melayang-layang di udara, dan itu membuatnya mual hingga memuntahkan isi perutnya. Dalam kondisi setengah sadar, Gong Ryung mengingat kembali hari di mana dia dilahirkan ke dunia lalu kemudian kehilangan ibunya dan akhirnya dia dirawat oleh tiga bibinya yang sekarang menjadi ibu baginya. Untuk membesarkan dan menyekolahkannya, tiga bibinya bekerja di sebuah bar, meski kadang mereka tidak dibayar oleh pelanggan yang nakal, dan Gong Ryung terpaksa turun tangan untuk menghajar pria-pria itu. Selama menjadi dokter kandungan, sudah tidak terhitung berapa banyak ibu yang dibantu kelahirannya oleh Gong Ryung, dan itu selalu membuatnya berdebar. Sampai suatu ketika, Gong Ryung mendapat seorang pasien bernama Choi Dong-han yang datang bersama istrinya yang telah melakukan prosedur suntik sperma, ternyata mengalami kelainan genetik pada spermanya. Saat itu, Choi Dong-han memohon pada Gong Ryung untuk memperbaiki kondisinya dan dia berjanji akan memberikan apapun kepada Gong Ryung. Gong Ryung teringat kembali pertemuannya dengan istrinya. Saat itu, mobil Gong Ryung yang berhenti di lampu merah tiba-tiba ditabrak oleh Go Yan dari belakang. Gong Ryung hendak meminta pertanggungjawaban Go Yan karena mobilnya rusak. Namun tiba-tiba dia melihat darah keluar dari tubuh Go Yan sehingga Gong Ryung pun membawanya ke rumah sakit. Rupanya, Go Yan mengalami kehamilan ektopik sehingga membuatnya harus dioperasi. Selain itu, Go Yan juga tidak tahu kalau sekarang dia sedang hamil. Gong Ryung baru tahu kalau wanita yang telah menabraknya adalah Ka Go Yan yang merupakan pewaris MZ Group setelah Go Yan membuka kacamatanya. Meski Go Yan meminta pada Gong Ryung untuk merahasiakan operasinya, tetapi Tuan Choi akhirnya tahu kalau putrinya telah kehilangan calon bayinya, dan hal ini membuatnya sangat marah pada Gong Ryung yang telah mengoperasi putrinya. Karena kejadian ini, Gong Ryung akhirnya dipecat dan tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya bekerja. Setelah menjadi pengangguran, Go Yan menemuinya dan mengatakan kalau dia menyukai Gong Ryung. Sejak saat itulah keduanya menjalin hubungan dan akhirnya menikah. Mengingat semua kejadian itu, membuat Gong Ryung tersedak hingga akhirnya tak sadarkan diri. Hal ini membuat para pengawas di pusat kendali misi menjadi panik, apalagi setelah pesawat itu ditabrak oleh benda tak dikenal yang membuat badan pesawat berputar hebat. If Kim berusaha mengeluarkan benda yang menyumbat saluran pernafasan Gong Ryung hingga membuat kakinya yang bertumpu pada sebuah roda mengalami luka yang cukup dalam. Namun akhirnya dia berhasil mengeluarkan potongan apal yang menyumbat saluran pernafasan Gong Ryung dan Gong Ryung berhasil diselamatkan. Saat Go Yan memikirkan kondisi suaminya dalam misinya kali ini, dia didatangi salah seorang pegawai IUU yang memberitahu Go Yan kalau Kang Kang-su menelponnya. Kang Kang-su adalah mantan pacar Go Yan yang merupakan seorang peneliti lalat buah yang saat ini juga sedang berada di antariksa. Kang Kang-su menelpon untuk memberitahu Go Yan kalau ayah Go Yan masih menyukainya dan dia tidak akan melepaskan Go Yan jika Gong Ryung tak lebih baik darinya.
Gong Ryung kembali melihat ke jendela dan bertanya pada dokter yang mengawasi tentang mayat astronot yang dia lihat tadi. Dokter menjelaskan kalau itu bukan mayat astronot, melainkan sebuah satelit yang terbuat dari pakaian astronot. Mereka mendaur ulang pakaian astronot bernilai 14 miliar won yang sudah dibuang menjadi sebuah satelit di antariksa. Park Dong-a yang merupakan kekasih dari If Kim bercerita bagaimana dulu dia memakai pakaian itu dan berpikir kalau dia tidak akan pernah kembali ke bumi dan tidak akan pernah menikah. Park Dong-a sebenarnya sudah tidak bekerja di sana, namun dia sengaja datang untuk melihat penerbangan pertama If Kim sebagai komandan. Pimpinan misi menyuruh If Kim untuk naik ke ruang atas dan beristirahat. Mereka kemudian mematikan kamera yang menghubungkan pesawat itu dengan ruang kendali di bumi. Gong Ryung yang melihat kaki If Kim masih mengeluarkan darah, berniat menjahit lukanya. Namun dia kehilangan obat bius yang dia bawa yang terbang entah kemana. Setelah kesulitan memasukkan benang operasi karena tangannya yang gemetar, If Kim akhirnya membantunya dan memasukkan benang itu ke dalam jarum yang akan digunakan untuk menjahit luka di jari jempol If Kim. If Kim harus menahan sakit karena operasinya dilakukan tanpa obat bius. Namun setelah selesai menjahit, Gong Ryung memuji kalau jempol kaki If Kim nampak indah. 그 이쁩니다. Kedatangan Gong Ryung dan tim ekspedisi 3 di antariksa menjadi hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat Korea, khususnya oleh Tuan Choi dan ketiga bibi Gong Ryung. Saat tim peneliti sudah bersiap menyambut kedatangan tim ekspedisi 3 dengan beberapa kamera karena akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia, mereka harus menunggu beberapa saat karena pandangan If Kim tiba-tiba tertuju pada beberapa lalat buah yang terbang ke arahnya, apalagi ketika lalat tersebut kemudian kawin. If Kim bahkan rela menunggu selama 20 menit untuk menunggu lalat buah tersebut menyelesaikan pekerjaannya, membuat Tuan Choi yang sedang menunggu video tibanya Gong Ryung di antariksa menjadi gusar, demikian juga para ahli di pusat kendali misi. Setelah memasukkan 2 lalat itu ke dalam sebuah tabung, If Kim dan Gong Ryung akhirnya membuka palka dan mereka pun masuk ke dalam wahana antariksa. Gong Ryung yang belum terbiasa tinggal di tempat tanpa gravitasi, terus memegang kaki If Kim untuk menyeimbangkan tubuhnya. Santiago membawa sekotak buah sebagai oleh-oleh dan dibagikan kepada para peneliti di sana. Sementara If Kim membagikan beberapa lembar lotre kepada teman-temannya. Di sisi lain, Min Jeong yang menyaksikan Gong Ryung telah mendarat di antariksa, teringat kembali ketika dia menyodorkan sebuah penelitian milik Santiago yang menyebutkan kalau spermnya yang bengkok bisa diperbaiki di antariksa karena di sana tidak ada gravitasi yang membuat tubuhnya tertekan dan terganggu. Min Jeong ingin agar sperm milik suaminya diperbaiki, lalu disuntikan ke dalam telurnya melalui prosedur bayi tabung. Lalu atas usulnya juga, Tuan Choi mengirim Gong Ryung ke antariksa untuk melakukannya. Gong Ryung membuka kotak berisi 6 gelas es krim yang akan dibagikan kepada para peneliti di sana. Lalu dia pun kembali teringat ketika Tuan Choi menyuruhnya menyelundupkan telur milik Min Jeong tanpa memberitahu pihak berwenang kalau Gong Ryung membawa benda itu ke antariksa. Gong Ryung menolak melakukan itu karena dia yakin kalau EU pasti akan menentang keinginan Tuan Choi yang ingin menciptakan kehidupan di antariksa. Tapi Tuan Choi bilang kalau Gong Ryung hanya perlu menyelundupkan telur milik Min Jeong karena dia sudah mengirim sperm milik Dong Hun dalam kapal kargo. Gong Ryung terus menolak keinginan Tuan Choi yang putus asa karena garis keturunannya akan terputus setelah Dong Hun memiliki kelainan dan Go Eun tak akan bisa hamil lagi. Tuan Choi bahkan bersimpuh di hadapan Gong Ryung agar dokter itu bersedia melakukan keinginannya. Meski tetap kukuh pada pendiriannya, Gong Ryung akhirnya luluh juga ketika berhadapan dengan Min Jeong yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Gong Ryung membuka kotak es krimnya yang langsung diambil oleh Kang Kangsu yang ada di sana. Gong Ryung membawa beberapa rasa es krim sesuai dengan makanan favorit para peneliti karena dia sudah mempelajari karakter masing-masing dari mereka. Saat es krim itu tinggal 2 gelas, Gong Ryung berniat memberikan es krim rasa mangga kepada If Kim sementara untuk dirinya sendiri, Gong Ryung memilih rasa vanila. Tapi If Kim tidak langsung menerima es krim tersebut dan dia justru bertanya apakah Gong Ryung sudah mendeklarasikan kalau dia membawa es krim tersebut mengingat turis antariksa hanya diberi kit kecil untuk menyimpan barangnya dan dia harus membayar dengan harga mahal sesuai dengan berat barang yang dia bawa. If Kim merasa aneh kenapa Gong Ryung membawa es krim tersebut sebagai oleh-oleh untuk para peneliti, sedangkan untuk sampai di sana saja, Gong Ryung sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Setelah menyelesaikan kalimatnya, If Kim langsung mengambil es krim rasa vanila ketimbang rasa mangga yang disodorkan oleh Gong Ryung kepadanya. Padahal dalam gelas es krim vanila inilah, Gong Ryung menyelundupkan telur milik Min Jeong yang akan dibuahi di antariksa.
Gong Ryung langsung mengejar If Kim yang memasukkan es krim tersebut ke dalam sebuah tempat yang bersuhu hangat karena dia ingin memeriksa apakah dalam es krim tersebut terkandung sebuah bahan berbahaya. If Kim sebagai komandan ekspedisi 3 harus memastikan setiap detail kecil tindakan krunya untuk memastikan keamanan di sana. Karena itu If Kim bertanya, apakah Gong Ryung sudah mendeklarasikan kalau dia membawa es krim tersebut? Gong Ryung bilang kalau dia sudah mendeklarasikannya dan itu diketahui oleh Eyu. Tapi If Kim masih curiga karena Gong Ryung membawa 6 gelas es krim padahal kru di sana hanya ada 5 orang. Jika dihitung, Gong Ryung harus membayar setidaknya 10 juta won untuk satu es krim yang dia bawa. Karena itu If Kim curiga kenapa Gong Ryung mau membayar semahal itu untuk mereka. If Kim khawatir kalau Gong Ryung menyelundupkan sesuatu di dalam es krim tersebut dan berniat menyakiti para astronot. Meski Gong Ryung berusaha menjelaskan kalau dia tidak punya niat buruk, If Kim tidak percaya dan tetap memasukkan es krim tersebut ke dalam sebuah alat penghangat yang membuat es krim itu meleleh. Gong Ryung mencoba mengambil es krim itu. Tapi If Kim menodongkan pistol ke kepala Gong Ryung, kemudian mengambil sebagian es krim itu lalu memeriksanya. Untungnya tidak ada benda mencurigakan terdeteksi di dalam es krim tersebut, sehingga If Kim pun melepaskan Gong Ryung. Gong Ryung langsung mengambil es krim tersebut dan langsung menghabiskannya. If Kim yang ingin merasakan es krim itu, merebutnya dari tangan Gong Ryung lalu meremas gelasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Begitu If Kim meninggalkan tempat itu, Gong Ryung langsung mengambil gelas es krim itu untuk mengambil sel telur Minjeong yang disimpan di sana. Tapi betapa terkejutnya Gong Ryung karena dia tidak mendapati sel telur Minjeong di dalam gelas itu. Rupanya telur milik Minjeong sudah berada di tangan Kang Kangsu yang sudah disuruh oleh Tuan Ko untuk melakukan proses pembuahan pada telur tersebut dan menjadikan Gong Ryung hanya sebagai kurir untuk mengantarkan telur tersebut. Gowen pun langsung menghubungi Gong Ryung dan mengatakan kalau ayahnya telah menipu mereka semua karena Kang Kangsu lah yang akan melakukan pembuahan sel telur itu. Gong Ryung langsung menuju ke tempat Kangsu untuk mengambil sel telur itu. Tapi Kangsu bersikukuh tidak mau menyerahkan sel telur itu dan dia menyalahkan Gong Ryung yang telah membunuh anaknya bahkan sebelum dia dilahirkan. Kangsu meminta Gong Ryung untuk menyerah karena Gowen adalah miliknya. Lagi pula, Kangsu sudah 1 tahun di antariksa yang membuatnya sudah terbiasa di tempat nol gravitasi dibandingkan dengan Hong Ryung yang baru sampai di sana. Gong Ryung kembali mengingat ketika dia meminta Tuan Ko untuk mendeklarasikan penelitiannya jika dia berhasil melakukan pembuahan sel telur milik Minjeong dan menciptakan klinik fertilitas di antariksa, agar orang-orang yang kesulitan punya anak punya kesempatan memiliki seorang anak. Saat itu, Tuan Che mengira kalau Gong Ryung hanya ingin menikah dengan Goen agar bisa hidup dengan anak. Namun Gong Ryung meminta hal itu karena dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pembuahan itu. Di sisi lain, salah seekor tikus jantan yang diteliti oleh If Kim menjadi pemarah dan menyerang tikus lain. Tikus jantan itu menggigit tikus betina di sana karena mengalami stres akibat berpisah dari pasangannya di bumi. Ketua tim menyuruh If Kim membunuh tikus itu karena keberadaannya dianggap tidak berguna lagi dan membahayakan yang lainnya. Namun If Kim dan Sang Jun menolak perintah itu karena menurutnya mereka harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di sana bersama-sama. Tiba-tiba tikus itu mengalami serangan jantung dan nyawanya hampir tidak tertolong. Sang Jun berusaha menolong tikus itu, tapi jantung tikus tersebut tetap tidak mau berdetak. Gong Ryung yang pernah menolong seorang bayi manusia dengan kondisi yang hampir sama, membedah jantung tikus itu dan melakukan pijat jantung secara langsung. Tak ada yang yakin kalau Gong Ryung bisa menolong tikus tersebut. Namun keajaiban terjadi dan denyut jantung tikus itu tiba-tiba kembali. Berita ini langsung disiarkan di televisi di bumi oleh kepala Kang dan If Kim yang sangat senang, langsung memeluk Gong Ryung.